dan Bapak ya sebagai coachnya ya. Coach, betul. Jadi sesuai dengan yang sudah kita sepakati, percakapan pasca observasi ini akan dilakukan penilaian menggunakan 8 indikator. Saya bacakan ya Pak ya. Yang pertama, tujuan yang ditetapkan oleh Mas Jawa. Yang kedua, coach tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada Mas Jawa. Yang ketiga, percakapan dilakukan dua arah. Yang keempat, mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan Mas Jawa. Yang kelima, pertanyaan yang digunakan berupa pertanyaan yang menggali. Sudah biasa ya Pak, kompetensi sebagai coach ya. Kemudian percakapan menghasilkan rencana tingkat lanjut. Dan satu lagi, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari lokasi. Mungkin itu saja dari saya. Mangga dialog di sini. Selamat pagi Pak Dul. Selamat pagi. Ada kepentingan apa nih teman-teman ngajak untuk ngobrol dengan saya Pak Dul? Oke, saya sering mengajar, sudah biasa mengajar, tetapi saya tuh ingin ada saran dari rekan guru yang lain. Apakah yang saya lakukan di kelas itu sudah mencapai tujuan atau belum, seperti itu. Jadi yang saya lakukan biasanya yaitu menjelaskan pemahaman atau materi sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Kemudian saya juga suka memberikan contoh yang kontekstual dengan keseharian peserta didik. Kemudian yang ketiga tuh menurut saya tuh sudah menjelaskannya tuh secara terstruktur dan logis. Nah, tapi apakah benar gitu? Apakah benar saya tuh sudah sesuai dengan yang saya disebutkan tuh tujuan saya tuh seperti itu tuh, apakah sudah benar seperti itu? Jadi tujuannya itu untuk bantuan penilaian ataupun supervisi ya? Iya. Ya, baik. Ngomong-ngomong, ada tujuan khusus nggak dari kegiatan nanti supervisinya? Nah, ya, tujuan khususnya yaitu yang tadi, yang intinya apakah ketika saya menjelaskan sesuai dengan pemahaman siswa itu tuh tercapai atau tidak? Ya. Kemudian apakah ketika saya memberikan contoh tuh kontekstual nggak sama siswa tuh gitu? Kemudian yang ketiga yang saya ingin diobservasi itu yaitu ketika saya menjelaskan apakah sudah terstruktur dan logis. Oke, baik. Ngomong-ngomong, kalau untuk model pembelajarannya menggunakan apa ya? Kalau saya terbiasa dan nanti ketika Pak Indri bisa membantu saya ingin menggunakan program learning. Oke, baik. Kalau begitu, ayo saya akan bantu Pak Dul untuk melakukan supervisi akademik ini di kelas, dan jadwalnya hari ini ya? Ya, hari ini. Baik. Itu saja mungkin ya untuk percakapan praobservasinya. Ya. Terima kasih. Kita langsung aja ke kelas. Ya. Terima kasih Pak Indri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar dibukakan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Oke. Di 100%. siap. Gila 90. 90. Oke. Dwi 80. Oke. Ayo. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat jaringan komputer itu apa? Boleh? Jaringan komputer adalah ketika minimal dua komputer terhubung atau berbagi data, sumber daya, dan informasi, maka komputer itu sudah membuat jaringan komputer. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Betul, tadi jaringan komputer itu ialah dua komputer atau lebih yang terhubung dan bisa berbagi data. Nah, sekarang Bapak punya video yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini.
Siap menyaksikan? Oke. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling Komputer lagi, bagaimana cara menghubungkannya dengan komputer yang sudah memiliki sudah menjadi jaringan komputer. Ada yang tahu? Belum pada tahu? Belum. Oke, mau tahu atau mau tahu aja? Oke, mau tahu banget. Tujuan pembelajarannya, kalian harus tahu, memahami tentang topologi jaringan komputer. Kemudian kalian harus mengidentifikasi 5-6. Nanti kalian searching topologi apa yang kalian dapat, kemudian kalian tulis di buku. Setelah kalian paham, tulis di buku, kemudian kalian upload ke Padlet. Atau mau membacakan dari Mista, topologi star atau sering menyebutnya topologi bintang adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan sebuah switch atau hub. Oke, kemudian udah mesh, sekarang ring. Ring ini dari Bella, topologi yang menghubungkan antar PC dengan PC yang lainnya. Untuk topologi itu semuanya sama. Contohnya, kalau mesh, gambarnya itu pasti gini, betul kan? Betul. Kemudian kalau ring, semuanya pasti begini ya. Oke, kemudian kalau kalian pernah ke lab komputer nggak? Pernah lihat kotak di belakang lab komputer nggak? Belum ya? Oke, nanti berarti kalau kita ke lab komputer, kita lihat apakah benar ada kotak di belakang itu. Nah, kotak di belakang lab komputer itu namanya itu switch atau hub. Tentang rancangan topologi yang kami gambar. Yang di lantai 1 kami menggunakan topologi star. Karena kan di lantai 1 itu banyak orang. Jadi gimana cara mau orang administrasi tapi itu down itu nggak bisa. Menurut saya karena memang kita menggunakan topologi bus karena memang kabelnya itu ini kabel koaksialnya paling bagus ini. Jadi anti tikus gitu. Tikus kecil juga nggak mau makan. Gitu ya Mas ya. Oke. Memang untuk yang Mas ini riskan sekali ya. Riskan kemudian nilai. Oke, berarti tujuan pembelajaran insya Allah minggu depan sesuai dengan permintaan teman kalian kita akan mempraktikannya. Kita akan mengimplementasikan rancangan pembelajaran kalian, rancangan topologi jaringan komputer kalian itu ke sebuah program yang disebut dengan CPT atau Cisco Packet Tracer. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dul? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terkait dengan hasil kegiatan observasi di minggu yang lalu, saya pun melihat kinerja Bapak di kelas bagaimana kegiatan atau proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik ya Pak Dul ya. Alhamdulillah. Nah, menindaklanjuti terkait dengan kegiatan observasi yang pernah
pernah kita obrolkan di sini waktu kita praobservasi, ada beberapa hal yang Pak Adul ingin diobservasi ya, gitu ya, yaitu terkait dengan di sini ada 3 ya kalau tidak salah, yaitu memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal murid. Yang kedua yaitu memberikan contoh yang kontekstual dan relevan. Dan yang ketiga menyampaikan penjelasan yang terstruktur dan juga logis. Baik, seperti itu. Dan kemudian di sini dicatat di praobservasi yaitu ada strategi yang dipersiapkan, yaitu terkait dengan model pembelajaran yaitu problem based learning, dan juga ada diferensiasi pembelajaran. Nah baik, sekarang kita di pasca observasi, kira-kira dari tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Adul itu sudah tercapai atau belum dari yang ketiga? Oke, dari yang tadi 3 itu menurut saya untuk ketercapaian alhamdulillah menurut saya sudah tercapai semuanya, di mana siswa ketika sebelum melakukan pembelajaran saya sudah mengaitkan dulu dengan materi sebelumnya, sehingga siswa tidak putus pengetahuannya, tahu-tahu materi baru gitu, tapi sudah dikaitkan dulu dengan jaringan komputer waktu itu tuh, kemudian mereka bisa langsung ke topologi gitu. Kemudian yang kedua, saya juga menurut saya udah tercapai, yaitu yang materi yang dikaitkan dengan kontekstual di sini, karena saya sudah mengaitkan mereka dengan topologi yang ada di jaringan komputer, yang ada di lab komputer. Jadi di mana mereka, yang mereka lihat di lab komputer itu tuh salah satu dari topologi yang mereka pelajari gitu. Kemudian yang ketiga, terstruktur, di mana saya awal itu mengaitkan dulu, kemudian selanjutnya mereka belajar jenis-jenis topologi, kemudian yang terakhirnya mereka merancang. Menurut saya ketika yang target yang saya mau observasi, menurut saya sudah tercapai. Dari ketiganya alhamdulillah sudah tercapai. Baik. Selain dari memang targetan observasi ini hanya ada 3 ya, walaupun di sana juga Bapak ada menggunakan strategi yang diterapkan ya oleh Bapak. Baik, sebelumnya di sini ada hasil dari catatan observasi pada saat Bapak melakukan kegiatan pembelajaran juga di kelas terkait dengan diferensiasi. Saya pun menilai memang dari awal itu baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan kemudian diferensiasi produk, alhamdulillah begitu juga Pak ya. Dan kemudian selain itu di sana saya melihat terkait dengan project problem based learning itu tahapannya sangat menunjukkan sekali, sangat sudah baik ya Pak, alhamdulillah. Nah kemudian terkait dengan memberikan penjelasan yang mudah di awal itu, ketika pada saat Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran itu sangat enak sekali ya, mudah dipahami. Kemudian juga Bapak juga mengaitkan ya terkait materi jaringan ya Pak dengan di kehidupan sehari-hari ataupun di sekeliling mereka ya, dengan lihat ada topologi jaringan dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan juga di sini Bapak memberikan penjelasan yang terstruktur ya. Ya memang betul adanya ketika saya memperhatikan kegiatan pembelajarannya dari mulai tahapan pemberian sebuah permasalahan, kemudian pemberian pengorganisasian kelompok hingga sampai tahap pencarian dan kemudian pembuktian, dan di tahap terakhir yaitu mempresentasikan hasil dari pencariannya atau permasalahan yang awal itu sudah runtut sekali. Kemudian terkait dengan waktu pun sepertinya
sudah sangat diperhitungkan dengan matang itu ya Pak Adul. Oke, baik. Kira-kira nih dari Pak Adul, ini hasil observasi, mungkin ini yang pertama ya kita lakukan gitu. Ada nggak kemungkinan untuk kedepannya ada peningkatan ataupun target apa yang ingin ditingkatkan lagi? Oke, sebetulnya untuk target yang ini tuh kebiasaan saya. Jadi kenapa ini berlangsung secara apa disebutnya itu tercapai karena memang kebiasaan saya mengajar sudah seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah untuk yang ini emang yang saya kuasai. Nah untuk selanjutnya saya ingin menantang diri saya untuk mencoba targetan yang lain. Gitu. Iya, targetan contohnya saya mau mencoba untuk model pembelajaran yang lain. Itu bukan cuma aja problem based learning, tapi saya mencoba project apa disebutnya itu PJBL, project based learning juga. Kemudian untuk targetannya pengkondisian kelas juga saya mau coba. Oke, terkait dengan model pembelajaran nih, selain tadi sebuah tantangan atau untuk mencoba diri, karena memang selama ini kalau menggunakan model pembelajaran problem based learning itu sudah katakanlah kebiasaan ya, karena memang materi-materinya lebih cocok di itu gitu kan ya, seperti itu gitu. Nah kira-kira menurut Pak Adul untuk materi seperti apa yang memang cocok untuk diterapkan model untuk PJBL? Nah kalau saya lihat-lihat, insya Allah di semester 2 itu ada mata materinya pemrograman. Oh ya. Nah saya ingin coba mereka belajar menggunakan model project based learning, di mana hasil akhirnya tuh mereka membuat sebuah program yang hasil dari mereka belajar sehari-hari. Gitu. Oh jadi ada materi yang memang dibutuhkan sebuah program juga gitu ya. Ya, betul. Pemrograman. Nah ini sangat menarik sekali nih Pak Adul. Kira-kira dari rencana kita berbicara terkait dengan rencana untuk menerapkan model pembelajaran tadi, itu apa yang dipersiapkan oleh Pak Adul sebelumnya? Oke, biasanya langsung ke guru yang pernah melakukan, yaitu ke Bu Weti, kan diskusi gitu ya? Ya, ngobrol langsung diskusi, kemudian ke rekan-rekan se-MGMP juga, matematika. Kemudian kalau sudah dapat info dari mereka bagaimana serunya gitu, kemudian bagaimana efektifnya model ini, baru saya cari-cari info di internet, kemudian mencoba membuat modul ajarnya untuk nanti diaplikasikan di semester berikutnya. Oh iya, baik. Jadi kita mencari informasi dan juga diskusi gitu ya. Oke. Kira-kira kapan tuh akan mulai direalisasikan rencana-rencana tadi tuh? Oke, rencana tadi untuk sekarang sepertinya udah mulai dari minggu sekarang. Ya biasa ngobrol dulu lah sama rekan kerja yang sudah melakukan. Nah kemudian ketika sudah dapat feel-nya, baru nanti pas peralihan dari semester 1 ke semester 2 kan biasanya ada kosong tuh. Nah, di situ merancang modul ajarnya sembari mencari info. Oh gitu. Ya baik. Jadi perencanaannya sudah mulai dipersiapkan dan bahkan mungkin minggu sekarang ya, minggu depan ya sudah mulai action gitu kan, seperti itu. Diskusi. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bapak itu terlaksana dengan lancar ya, dan kemudian mendapatkan hasil yang lebih baik ya, karena ini juga kan observasi hari ini sangat sudah luar biasa juga ya Pak Adul. Nah baik, jadi kalau kita simpulkan nih targetan kedepannya
Bapak ini akan seperti apa nih? Kegiatan kedepannya ya pasti membuat siswa kangen ya Pak. Oh ya, menjadi guru yang apa ya? Yang dinantikan. Yang dinantikan siswa itu yang ingin saya pertahankan, tetapi saya juga tidak ingin membuat siswa itu monoton ya. Monoton itu karena model yang saya gunakan itu cuma program based learning. Saya ingin ada variasi gitu, tapi tidak menghilangkan keaktifan mereka gitu. Makanya saya coba dengar-dengar dari guru yang lain, ketika udah bisa program based learning, biasanya mereka juga coba untuk project based learning seperti itu. Kemudian saya juga kedepannya ketika udah bisa project based learning, mereka mencoba lagi model yang lain yang saya dapatkan infonya dari hasil diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Oke, baik, sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah sangat tertantang juga dan luar biasa semangat gurunya Pak Abdul ya. Ya mudah-mudahan lah itu akan tercapai. Baik, mungkin itu saja Pak Abdul. Hari ini kita melakukan pasca observasi setelah apa yang telah kita lalui di awal, juga terkait dengan pembelajaran dan juga rencana ke depan Pak Abdul ini seperti apa ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih hatur nuhun Pak Abdul. Terima kasih. Ya. Nanti insya Allah kita bicara lagi dan saya tidak sabar ingin mendengarkan cerita terkait dengan penerapan model pembelajaran yang baru yang akan Bapak gulirkan untuk para siswa ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bicara lebih panjang lagi ya. Nanti hasilnya seperti apa. Baik, terima kasih.